Assalamualaikum. Dengar nggak? Dengar Ustadz. Ya, kita mulai ya sambil nunggu yang lain. Ya baik, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih selalu mengikuti kajian rutin kita, kajian Ilmuddin Ad-Daruri. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, seperti biasa kami saling mengingatkan satu sama yang lain tentang pentingnya kita menghadirkan niat yang baik ketika kita mengikuti pengajian ini ataupun berbuat amal-amal baik yang lain. Maka dari itu mari kita hadirkan niat kita ini mengikuti pengajian ini mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang syarat-syarat sahnya sholat. Jadi syarat-syarat sahnya sholat itu banyak. Juga ada namanya syarat qabul. Jadi ada syarat sah, ada syarat qabul. Syarat qabul itu bisa dinamakan qabul, bisa diterima oleh Allah. Artinya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama harus sah sholatnya dulu. Jadi harus sah sholatnya dulu. Baru setelah itu membahas tentang syarat diterima oleh Allah, syarat supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi syarat sah kemarin kita sudah menjelaskan, di antaranya itu harus suci dari hadas kecil dan besar, harus menghadap kiblat, kemudian harus suci pakaian, kemudian badan, perkara yang dibawa tempatnya itu harus memang suci dari najis, ya kan? Kemudian juga syarat-syaratnya itu kemarin juga banyak sekali yang telah kita jelaskan kemarin. Di antaranya tidak menentukan rukun tertentu sebagai sunnah, ya kan? Kemarin itu juga menutup aurat juga kemarin. Mengetahui waktu juga itu menjadi syarat. Artinya kalau seseorang itu memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah kita sebutkan, maka dinamakan sah. Maka dinamakan sah. Berarti kewajibannya itu gugur gitu loh. Tidak ada tuntutan untuk melakukan kewajiban lagi. Akan tetapi apa diterima oleh Allah? Apakah akan mendapatkan pahala oleh Allah? Belum tentu. Supaya mendapatkan pahala dari Allah, supaya dia itu diterima oleh Allah, itu harus memenuhi 3 ketentuan lagi. Pertama, yang kemarin kita jelaskan adalah dia niat dalam sholatnya tersebut itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena ingin dipuji, bukan karena sesuatu yang di situ adalah bersifat pamer, bukan. Tapi memang karena niatnya adalah mengikuti perintah Allah, kemudian mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang telah kita jelaskan kemarin, syarat qabul, syarat diterima oleh Allah, itu adanya makanan yang kita makan, yang ada di perut kita ketika sholat,
kemudian minuman juga yang ada di perut kita ketika sholat, pakaian yang kita pakai ketika sholat, tempat yang kita tempati ketika sholat, itu harus halal. Kemarin kan? Maka seseorang tersebut itu tidak akan mengetahui perkara ini adalah halal untuk dikonsumsi atau tidak, itu kecuali dengan belajar. Kemarin kan kita jelaskan, banyak orang yang tertipu menganggap bahwasanya menurut dia itu apa yang ia kerjakan itu sah. Sholatnya itu sah, tapi dalam pandangan syara itu tidak sah. Seperti umpamanya kemarin kan syarat, artinya apa namanya, kemarin kita jelaskan bahwasanya ketika seseorang tersebut itu bertransaksi, transaksi yang transaksinya tersebut itu tidak sesuai dengan syariat. Seperti umpamanya ketika dia jual belinya itu tidak memenuhi persyaratan, menjual barang atau membeli barang yang barangannya tersebut merupakan minuman ataupun makanan yang tidak sah, seperti membeli minuman makanan yang itu bukan dari pemiliknya, bukan orang yang statusnya adalah wakil, bukan status orangnya itu yang diberi kekuasaan untuk menjual. Kemarin kan nggak boleh itu. Nah, kemarin kita sudah jelaskan panjang lebar itu. Lah, ketika dia makan, kemudian minum, kemudian sholat pada waktu itu kan berarti tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Makanya harus tahu. Tahunya halal haram itu tentu dengan belajar. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, supaya mendapatkan pahala ketika seseorang itu sholat, ayakhsha'a fiha qalbuhu walau lahdatan. Jadi supaya dia khusyuk di dalam sholatnya meskipun sebentar. Kemudian kemarin itu khusyuk itu apa? Khusyuk itu adalah istisyaru khaufit ta'dhimi wal ijlali lillahi ta'ala, yaitu menghadirkan rasa takut dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kemarin. Jadi khusyuk itu bukan dengan membayangkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Karena sering kita menjelaskan Allah taala itu tidak bisa dibayangkan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak ada kesamaan bagi dia. Tidak ada yang serupa bagi dia. Bagaimana bisa dijangkau oleh akal kalau tidak ada kesamaan? Kita itu kan bisa membayangkan sesuatu yang ada kesamaan. Kita itu bisa memikirkan sesuatu yang pernah kita lihat, sesuatu yang pernah kita jumpai. Dan itu semuanya makhluk. Makanya yang dinamakan khusyuk itu adalah menghadirkan rasa takut dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan menjelaskan tentang rukun-rukun salat, dan ini juga sangat penting. Lah, sebelum kita menjelaskan tentang rukun-rukun salat, perlu diketahui kita kita ulang kembali pengertian tentang rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang merupakan bagian perbuatan baik. Dan sesuatu itu kalau tidak dikerjakan, maka perbuatan baiknya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti nanti dijelaskan dalam rukun itu ada takbiratul ihram. Harus mengerjakan takbiratul ihram. Kok orang tidak mengerjakan takbiratul ihram, berarti tidak sah sholatnya. Begitu juga yang lain. Nanti kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal fi bayani arkanis sholati, menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun-rukun sholat ada 17. 17 itu maksudnya dengan menghitung tomak ninah itu pada tempatnya masing-masing. Karena sebagian kitab ada yang menjelaskan bahwasanya rukun sholat itu ada 14. Ada 14 kalau nggak salah, atau 13, 14. Dengan menghitung tomak ninah itu menjadi satu gitu. Kayak seperti umpamanya nanti dijelaskan rukun sholat itu adalah
tumakninah. Tumakninah di dalam apa? Ruku'. Kemudian tumakninah di dalam apa? I'tidal. Itu kan? Itu termasuk rukun. Jadi kalau umpamanya sudah rukuknya tumakninah itu satu, kemudian i'tidalnya tumakninah berarti dihitung dua. Tapi kalau yang mengatakan 14, maka tumakninah itu jadi satu. Ya tumakninah ada di ruku, tumakninah ada di i'tidal gitu maksudnya. Farruknu al-awwalu, rukun yang pertama huwa niyah. Jadi rukun yang pertama itu adalah niat. Bil qalbi dalam hati. Lil fi'li untuk mengerjakan. Ai li fi'lis sholati untuk mengerjakan salat. Walam yujri lafdhun ala lisani. Falau lam yujri lafdhun ala lisani, seandainya seseorang yang salat itu tidak melafalkan dalam lisannya, lam yadurrahu, maka tidak membahayakan, maka salatnya tetap sah maksudnya. Inistahdharun niyah biqalbihi. Istahdharun niyata biqalbihi, jika dia menghadirkan niat dalam hatinya. Jadi niat itu dalam hati. Kalau seseorang tersebut itu tidak melafalkan, tidak mengatakan usolli fardhu dhuhri, tapi dalam hatinya itu bertekad untuk sholat zuhur, menghadirkan niat, ingat bahwasanya pada waktu itu, pada waktu takbiratul ihram, sholat zuhur, maka sah. Maka sah. Tapi kalau sebaliknya, kalau seseorang tersebut itu melafalkan niat, usolli fardhu zuhri, tapi pikirannya itu kemana-mana, tidak konsen, bahkan dia itu tidak ingat sholat apa yang ia kerjakan, meskipun dia mengucapkan, melafalkan usolli fardhu zuhri, tapi dalam hatinya itu tidak ingat terhadap apa yang ia ia sholati, sholat apa itu enggak ingat begitu, karena banyak pikirannya dan lain sebagainya. Karena kan termasuk seperti kita jelaskan kemarin, semoga kita mendapatkan perlindungan dari Allah dari maksiat-maksiat apapun, bahwasanya termasuk penyebab seseorang tersebut itu sering lupa, bahkan sampai sholatnya itu lupa, pikirannya kemana-mana karena banyaknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu kita itu tidak tahu maksiat apa yang, kadang orang tidak tahu begitu, maksiat apa yang ia lakukan. Karena apa? Karena tidak tahu tentang maksiat-maksiat apa yang terjadi padanya. Jadi dia tidak belajar gitu. Makanya kan penting kita mempelajari mungkin pada bab-bab berikutnya itu maksiat-maksiat yang dilakukan oleh hati, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh anggota badan seperti tangan, seperti kaki, seperti mata, seperti perut dan lain sebagainya. Kita mengetahui itu supaya bisa menjauhinya. Banyak orang yang terjatuh dalam maksiat karena ketidaktahuannya. Maka kita harus mengetahui hal itu supaya kita bisa menjauhinya. Jadi salah satu sebab dari mengapa orang tersebut itu banyak lupa, itu adalah karena maksiat yang besar, maksiat yang banyak yang ada padanya. Sehingga sampai sholat pun dia itu tidak ingat terhadap sholatnya karena pikirannya kemana-mana. Maka kalau seperti itu, orang tersebut itu niat, salah satu rukunnya itu niat, tapi dalam hatinya itu tidak ingat terhadap sholatnya, maka tidak sah. Ketika takbiratul ihram tidak niat, tidak ingat sama sekali tentang niatnya, maka tidak sah. Karena yang penting itu adalah hatinya. Artinya dalam masalah ini, ketika niat itu harus di dalam hati. Kalau melafalkan itu sunnah. Sunnah artinya hanya supaya membantu dalam kita meniatkan. Begitu. Kemudian yang diniatkan itu apa? Fi'lus sholah. Fi'lu as-sholah, mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat. Kalau diredaksikan itu menjadi bentuk usolli. Usolli itu namanya fi'lus sholah. Jadi yang diperlukan dalam niat dan itu dalam hati itu adalah usolli. Seandainya diredaksikan, tapi itu kan
dalam hati begitu. Jadi usolli, saya sholat, niat sholat. Kemudian wala budda an takuna niyatu 'inda takbir, dan harus meletakkan niat itu ketika takbiratul ihram, bukan sebelumnya. Menurut Syafi'iyah begitu, harus bareng dengan takbiratul ihram. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ya kan? Maka disitulah peletakan niat. Niat apa? Niat sholat zuhur, niat sholat asar, dan lain sebagainya. Jadi itu fi'lu pertama. Kemudian yang berikutnya adalah wa yu'ayyina fin niyatis sholati dzatas sabab, dan menentukan dalam niat sholat tersebut itu adalah sholat-sholat yang mempunyai sebab. Seperti apa? Kal khusufi, seperti sholat gerhana bulan, walistisqai, dan sholat meminta hujan. Itu kan sholat-sholat yang mempunyai sebab. Jadi ketika sholat tersebut itu sholat yang mempunyai sebab, maka nanti harus ada dua. Apa itu? Fi'las sholah dan ta'yin. Berarti kita ucapkan, maksudnya kita niatkan usolli al-khusuf, usolli al-kusuf, usolli listisqa, begitu. Usolli sholat al-istisqa, umpamanya seperti itu. Jadi hanya butuh pada dua niat, dan itu dalam hati. Mengucapkan itu adalah sunnah. Mengucapkan itu adalah sunnah. Kapan itu diucapkan? Kapan itu diniatkan? Diingat dalam hati ketika takbiratul ihram. Audzatal waqti, atau sholat yang mempunyai waktu. Seperti apa? Seperti sholat 5 waktu. Seperti sholat asar, wadduha, dan sholat duha. Seperti apa lagi? Seperti sholat hari raya. Hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Itu kan sholat-sholat yang mempunyai waktu. Maka yang diharuskan niat dalam sholat tersebut itu berarti pertama fi'lus sholah, usolli, dan itu dihadirkan dalam hati. Kemudian al-asra, usollil asra, begitu. Itu yang hanya dihadirkan di dalam hati. Itu yang harus menjadi rukun. Wala budda an yanwil fardiyata fil fardi, dan harus meniatkan fardu dalam sholat fardu. Jadi maksudnya ketika dalam niat itu kita niatkan usolli fardhu zuhri, karena itu adalah sholat fardu. Usolli fardhul asri, karena itu adalah sholat fardu. Tapi kalau sholatnya itu bukan sholat fardu, maka hanya dua. Apa itu? Fi'lus sholah dan usolli. Kemudian yang kedua itu adalah ta'yin. Ta'yin jika yang mempunyai sebab, ataupun jika yang mempunyai waktu, berwaktu, begitu. Mempunyai waktu itu maksudnya berwaktu. Syariat menjelaskan bahwasanya sholat ini waktunya dari ini sampai ini, begitu maksudnya. Maka hanya itu yang diperlukan, begitu. Jadi kalau umpamanya semacam sholat istisqa, hanya diperlukan usolli istisqa, usolli sholat al-istisqa. Atau sholat asar, sholat duha, usolli sholat ad-duha. Udah, itu yang diperlukan dalam niat. Fatakunun niyatu masalan usolli fardul asri wa nahwa dzalika. Jadi maka niat itu perumpamaannya seperti kita ucapkan usolli fardul asri wa nahwa dzalika. Cuma dalam mazhab Syafi'i sendiri, ketika sholat itu adalah sholat fardu, maka mereka ada yang mengatakan tidak harus itu fardu. Maka bisa mencukupkan dengan niat semisal usolli al-asra, sholat al-asr. Begitu bisa. Niatnya dalam hati. Begitu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Menurut sebagian Syafi'iyah. Jadi ringkasannya bahwasannya niat tersebut itu ada dalam hati. Kalau diulafalkan bagaimana? Boleh, sah. Dan itu adalah sunnah. Supaya membantu menghadirkan dalam hati. Tapi kalau hanya diucapkan, dilafalkan, tapi dia lupa tentang niat,
karena banyak dosa kan, salah satu sebab lupa itu kan banyak dosa, maka itu tidak sah. Harus mengulangi lagi. Begitu, harus mengulangi lagi. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia tidak melafalkan, hanya dalam hati dia ingat bahwasanya dia itu sholat zuhur. Begitu. Sengaja ingin melakukan sholat zuhur. Dalam hatinya begitu. Tanpa melafalkan itu sah. Itu sah. Kapan meletakkannya itu? Kapan kita mengingat atau berkesengajaan untuk melakukan sholat itu dalam hati? Ketika kita mengucapkan takbiratul ihram. Ketika kita mengucapkan takbiratul ihram. Itu menurut Syafi'iyah seperti itu. Dan niat itu tidak tidak sulit begitu loh. Jangan sampai membuat kita itu was-was. Kadang sebagian orang itu karena mempersulit tentang niat sehingga dia itu timbul padanya itu was-was dalam hatinya dan itu diganggu oleh setan. Setan akan mengatakan, oh kamu belum membarengkan antara niat dengan takbiratul ihram. Diulangi lagi. Oh kamu belum membarengkan niat dengan takbiratul ihram. Diulangi lagi begitu. Padahal niat itu kan hanya kesengajaan kita untuk mengerjakan sesuatu yang mau kita kerjakan seperti sholat. Berarti sholat dan itu pada waktu itu dibarengkan dengan takbir, itulah niat. Tidak sulit begitu loh. Tidak sulit dalam niat itu. Jangan sampai kita itu menuruti godaan daripada setan yaitu was-was begitu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya sudah paham ya? Kira-kira yang dibutuhkan itu kalau sholat tersebut itu adalah sholat fardu, maka di 3 hal menurut sebagian Syafi'iyah. Apa itu? Fi'lus sholah, itu yang pertama, yaitu usolli. Yang kedua, dalam niatnya di situ. Yang kedua, itu adalah zatul waqt atau ta'yin, menentukan jika sholat tersebut itu sholat yang mempunyai waktu atau sebab. Itu ta'yin. Yang ketiga itu adalah fardu menurut sebagian Syafi'iyah. Maka perumpamaan yang mencukupi itu seperti usolli fardul asr. Udah cukup. Kalau yang lainnya, berarti kalau yang lain itu tidak pengaruh baik diucapkan atau tidak. Seperti umpamanya usolli fardhu dhuhri mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu enggak harus begitu. Enggak harus. Yang penting itu yang kita jelaskan tadi. Paham ya? Kira-kira insya Allah paham. Kemudian yang berikutnya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waruknu ats-tsani, rukun yang kedua, huwa an yaqulal musolli, orang yang sholat itu berucap bihaitsu yusmi'u nafsahu, dengan sekira dia memperdengarkan dirinya sendiri, kakulli ruknin kauliin, seperti rukun kauli yang lain. Mithlil fatihati, seperti fatihah, wa tasyahudil akhir. Kan dalam sholat itu ada rukun kauli dan rukun fi'li. Rukun kauli itu adalah takbir. Rukun kauli itu adalah al-fatihah. Rukun kauli itu adalah tasyahudil akhir. Kemudian salam, ya kan begitu. Maka disyaratkan dalam rukun-rukun ini itu mengucapkan. Kalau mengucapkan itu minimal itu dia mendengar dirinya sendiri, bukan sekedar dia itu qomat kamit begitu. Syaratnya begitu. Apa yang ia ucapkan? Allahu Akbar. Dia membaca Allahu Akbar. Wa yustaratu, dan disyaratkan, ini penting juga, fihi, dalam takbir, an la yamuddal hamzata, tidak memanjangkan hamzah, fi awwalil lafdzil jalalati, tidak memanjangkan hamzah pada lafaz jalalah. Jadi ini yang dihitung adalah ucapan.
ucapannya itu harus sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi, cara membaca takbir. Kalau nanti takbirnya itu tidak sah, berarti maka kalau dia itu takbirnya tidak sah, berarti kalau tidak diulangi sholatnya berarti tidak sah. Karena apa? Karena syarat daripada takbir yang pertama tidak memanjangkan hamzah. Tidak mengucapkan orang tersebut dengan perkataan begini. Allahu Akbar. Tidak. Maka kalau mengucapkan seperti itu, takbirnya tidak sah. Kalau tidak diulangi, sholatnya juga tidak sah. Kalau tidak diulangi, maka sholatnya tidak sah. Itu. Kemudian juga syarat dari takbir, pembacaan takbir itu juga tidak memanjangkan ba dalam lafadz akbar. Seperti apa? Pengucapan takbir yang salah, yang berpengaruh pada keabsahan takbir. Kalau takbirnya berarti kalau tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Kalau takbirnya tidak diulangi. Seperti apa? Seperti sebagian orang mengatakan, Allahu Akbar. Nah, itu Allahu Akbar. Itu tidak sah. Tidak benar pengucapan seperti itu menjadikan takbirnya itu tidak sah. Kalau takbirnya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Itu. Berarti penting belajar itu penting. Sangat penting. Berpengaruh kepada amal ibadahnya. Makanya kata para ulama, sekali lagi saya tidak tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan amal perbuatan yang didasari dengan ilmu agama hasilnya banyak. Karena apa? Karena di akhirat nanti dia akan mendapatkan balasan. Tapi kalau amal perbuatan itu tidak disertai dengan ilmu agama, hasilnya sedikit. Kenapa? Karena di akhirat nanti, di kuburan nanti itu tidak mendapatkan balasan. Nah, makanya pentingnya kita itu belajar ilmu agama. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, syarat membaca takbir itu wa an la yazida wawan qabla lafdil jalalati. Qabla lafdil jalalati. Jadi tidak menambah wawu sebelum lafaz jalalah. Tidak mengucapkan wallahu akbar. Kan seharusnya kan Allahu akbar. Tapi dia tambahi wallahu akbar. Jadi meskipun dia tidak tahu tentang hal itu, kan saya nggak tahu Ustaz tentang peraturan ini. Tetap nggak sah kata para ulama. Memang ada sebagian dari ibadah-ibadah itu yang kalau tidak tahu itu tetap sah. Seperti apa? Seperti kemarin perkara-perkara yang membatalkan sholat. Membatalkan sholat di antaranya kemarin itu adalah ketika seseorang itu berbicara dengan pembicaraan manusia dengan satu huruf yang memahamkan atau dua huruf baik memahamkan atau tidak. Kalau orang tersebut itu tidak mengetahui tentang keharaman berbicara di dalam sholat tersebut, ya kan, maka ya tidak batal sholatnya. Jadi tidak semua perkara tidak mengetahui itu menjadi uzur untuk sah atau tidaknya sholat ataupun perbuatan. Seperti ini contohnya, kalau seseorang tersebut ketika sholat membaca takbir dan takbirnya tersebut itu tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi, meskipun dia tidak mengetahui, maka tidak sah sholatnya. Maka tidak sah. Jadi tidak semua perkara kebodohan itu menjadi uzur dalam perbuatan. Kemudian yang berikutnya adalah au baina lafdzil jalalati wa kalimati akbar, atau tidak menambah wawu di antara lafaz jalalah dan kalimat akbar. Dia tidak mengucapkan Allahu akbar, begitu. Jadi kalau dia itu menambah berarti tidak sah takbirnya. Kalau tidak sah takbirnya berarti sholatnya juga tidak sah. Kemudian yang terakhir adalah wa an la yubdilal wawa bi hamzati akbar, dan tidak mengganti wawu dengan hamzah akbar. Tidak mengganti
hamzah dengan wawu, begitu maksudnya. Dalam kalimat Allahu Akbar itu tidak diganti dengan wawu. Tidak diganti dengan wawu, tidak menjadikan mengucapkan akbar itu menjadi begini, Allahu Akbar. Diganti hamzahnya. Itu juga tidak benar. Fa'in akhalla bisyartin, apabila tidak memenuhi salah satu syarat, min dzalika, dari apa yang kita sebutkan, lam tan'aqid sholatuhu, maka sholatnya tidak sah. Nah, itu penting kita untuk menjelaskannya, untuk memahaminya. Wa takbiru tsani arkaniha, rukun yang kedua dari sholat, sholati sholat kama marram, seperti yang telah kita jelaskan. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun-rukun sholat yang kita jelaskan itu pertama niat yang kita jelaskan tadi dengan perinciannya. Yang kedua itu adalah takbir. Harus kita pahami masing-masing dari niat dan takbir tersebut. Seperti tadi, kalau kita tidak memahami tentang pengucapan takbir sehingga seseorang itu menambah hamzah pada lafzul jalalah menjadi Allahu Akbar, memanjangkan maksudnya, atau menambah hamzah di antara lafzul jalalah dengan akbar menjadi Allahu, menambah wawu maksudnya di antara takbir lafzul jalalah dengan akbar menjadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau mengganti hamzah dengan wawu Allahu Akbar, atau memanjangkan ba pada akbar Allahu Akbar begitu, atau menambah wawu pada sebelum lafzul jalalah wallahu akbar. Semuanya kalau salah satu dari itu dilakukan artinya tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dijauhi, maka tentu takbirnya itu tidak sah. Kalau tidak sah, berarti sholatnya itu juga tidak sah kalau tidak diulangi takbirnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk sore hari ini itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa difahami dan bermanfaat bagi kita sekalian. Jadi untuk mungkin kalau ada pertanyaan kita pending atau kita tunda sampai pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan membaca tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fiik.